Assalamualaikum bosku, balik lagi dengan saya Maulana. Pada video kali ini saya mendapatkan keluhan mobil Chery 10. Ini akan saya tune up karburatornya. Mungkin keluhannya cukup sederhana. Mobil saat posisi stasioner atau saat posisi idle, mobil tiba-tiba mati sendiri. Terkadang kalau dihidupkan suka susah, harus menggunakan gas yang besar. Mungkin itu penyebabnya adalah apung-apung yang terlalu rendah atau jarum yang sudah mulai aus. Kalau bahasa bengkelnya bisa dikatakan banjir. Langsung saja kita buka karburatornya, kita kupas tuntas sampai selesai dari nol sampai nanti hidup kembali, kira-kira apakah berhasil. Tetap simak video dari saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja, stay tune. Yang pertama kita buka selang bensin. Kemudian baut 12an 2 ini yang ada di samping-samping ini kita buka. Setelah kedua baut benar-benar terbuka, kemudian kita buka olor gas dan selang balik. Setelah karburasi tercopot, kita siapkan bak, kemudian baut yang atas 4 ini kita buka untuk membuka vakum. Setelah keempat baut ini sudah terbuka, kemudian kita copot, pirnya kita tarik, kemudian vakum kita cek apakah vakum masih aman atau sudah ada kebocoran atau sobek. Kita teliti dan kita cermati apakah sudah sobek atau masih aman. Vakum tidak apa-apa, tidak ada kebocoran. Kemudian setelah itu baut yang di belakang 4 ini kita buka, tapi sebelum kita buka baut diafragma. Ini adalah baut bekas diafragma. Kita buka dari bawah bisa, dari atas bisa. Kemudian 4 baut pelampung ini kita buka untuk mengetahui pelampung di dalamnya. Mungkin bautnya agak sulit.
Kalau diputar sulit, kita bisa gunakan ketok atau gunakan alat seadanya saja, pakai tang juga bisa. Manfaatkanlah alat-alat yang ada di sekeliling Anda. Kemudian setelah keempat baut sudah terbuka, kemudian tutup yang bagian bawah, kita buka, kita cek apung-apung dan jarumnya. Mungkin seperti inilah penampakannya, cukup kotor sekali. Nanti kita semprot dengan menggunakan carbon cleaner sekalian. Kemudian kita cek pelampung apakah terlalu rendah. Dengan cara kita sebul bagian masuk bensin, apakah terjadi kebocoran ataukah tidak. Mungkin ada sedikit pengorbanan, ya tidak apa-apalah. Mungkin ini ada sedikit kebocoran karena pelampung terlalu rendah. Dan kita cek sekalian apakah jarum sudah ada tanda-tanda kerusakan atau bisa disebut ventilator. Mungkin jarumnya tidak apa-apa, tidak ada kerusakan, berarti yang menyebabkan karburator banjir adalah dari pelampung yang terlalu rendah. Kalau ini dilihat jarumnya belum ada tanda-tanda kerusakan. Kemudian sekalian kita cek rumah jarumnya, apakah di belakang ada kotoran atau tidak. Mungkin ini tidak ada yang kotor, tapi ada kesalahan, yaitu mengganjal rumah jarum dengan kain. Seharusnya mengganjal dengan solatip.
Kita bersihkan kainnya, kemudian kita ganti dengan solatif. Kita pasang solatif pada rumah jarum, tapi dengan catatan yang rapi ya, agar tidak terjadi kebocoran bensin lewat samping. Kemudian angin-angin kita buka, nanti kita semprot juga lubangnya. Ini cukup kotor sekali di dalam karburatornya. Kemudian venturi juga cukup kotor, itu terjadi endapan-endapan bensin. Dan jangan lupa saat penyemprotan nanti spuyer kecil dan spuyer besar yang ada di bawah pelampung, sil-sil kita cek apakah masih aman. Kemudian kita semprot semuanya dengan carbon cleaner sampai benar-benar bersih. Yang terpenting dalam penyemprotan adalah spuyer yang kecil dan yang besar jangan sampai tertinggal. Pastikan semuanya bersih dan tidak ada kotoran yang tertinggal di dalam karburator. Sekalian kita cek lubang diafragma. Kemudian lubang venturi yang ada endapan-endapan bensin tadi kita bersihkan. Setelah itu angin-angin lubangnya kita bersihkan juga, dan jangan sampai ada kotoran yang tertinggal di dalamnya. Ini ada spuyer besar dan spuyer kecil. Lubang pelampung juga kita semprot, lubang in bensin kita semprot sampai tembus ke lubang pelampung. Kemudian pastikan semuanya sudah bersih. Setelah itu rumah jarum kita pasang. Pastikan lubangnya tidak ada yang buntet.
Kemudian rumah setelah kita pasang seal yang ada di samping ini. Setelah seal terpasang, rumah terpasang, kemudian jarum, dan jangan lupa jarum saat memasang jangan sampai ada sekecil apapun kotoran yang ada di ujungnya, karena sekecil apapun kotoran akan berpengaruh pada kinerja karburator nantinya. Kemudian ini cara menyetel apung-apung bensin yang terlalu rendah tadi untuk supaya kita tinggikan. Setelah benar-benar penyetelan yakin bahwa ini benar, kemudian kita pasang. Kemudian kita cek, kita sebul apakah masih terjadi kebocoran atau tidak. Setelah kita pastikan tidak, kemudian lanjut kita memasangnya. Saat memasang diharapkan berhati-hati, jangan sampai seal 2 yang ada di sepuyer besar dan yang ada di sepuyer kecil jatuh ke sampingnya. Dan pastikan seal yang ada di samping-samping masuk semua, jangan ada yang terselip keluar. Karena untuk memastikan agar bensin tidak bocor nantinya. Kemudian setelah terpasang dan yakin bahwa seal semuanya aman, kita baut yang 4 tadi. Bautnya agak panjang, beda sama yang baut atas. Kalau yang atas tadi bautnya agak pendek. Kemudian setelah keempat baut terpasang, kita pasang pegas diafragma. Jangan lupa pirnya kita pasang.
kemudian kita mur. Setelah baut yang di belakang 4 tadi terpasang, kemudian diafragma terpasang, kemudian kita beralih ke atas, kita pasang vakum. Kemudian pernya jangan sampai lupa. Setelah itu kita bautkan empat-empatnya tadi yang bautnya agak pendek. Setelah itu kita kencangkan semuanya. Setelah terpasang semua angin-angin kita pasang juga. Kemudian ini ada per tambahan, per pegas gas, per pegas pada gas. Mungkin seperti inilah karburator yang kembali terakit tadi. Sesudah karburasi terpasang, kemudian kita cek baut-bautnya apakah sudah kencang, kemudian selang olor gas kita cek juga, selang balik. Kemudian coba kita hidupkan, kita kocok. Kemudian setelah mobil hidup, kita setel karburatornya, gas dan angin-angin. Cara setelnya cukup mudah sekali. Pertama yang kita lakukan adalah gas kita tambahin. Kemudian pelan-pelan kita putar ke belakang agar gas RPM-nya turun. Setelah RPM cukup stabil, kemudian kita setel angin-angin, letaknya yang ada di sebelah sini. Caranya dengan memutar ke kanan sampai RPM mesin tidak stabil, atau bahasanya mau mati. Kemudian setelah ada pincang-pincangnya kita tarik ke belakang pelan-pelan, kita putar ke belakang sampai RPM betul-betul stabil. Gas kita putar ke belakang sedikit agar mesin agak pelan. Mungkin seperti inilah sedikit ilmu yang saya bagikan bagaimana mengatasi mobil banjir atau posisi pelampung yang terlalu rendah yang menyebabkan mobil kalau posisi stasioner agak lama mobil mati sendiri. Mungkin ini sedikit ilmu yang saya bagikan tentang karburasi. Nanti langkah berikutnya akan saya kumpas tuntas bagaimana kinerja mesin, wiring, dan pengapian. Tetap simak dan terus ikuti video-video saya selanjutnya.
Salam pecinta otomotif. Assalamualaikum.